Ya, iya bang, saya bawa. Ya udah keluarin. Taunya dia bawa wapak bang. Wapak? Dompet. Dia keluarin atau di situ dia mulai terbuka. Dalam hati saya, kenapa nggak di base camp lu ngomong? Iya. Kalau misalkan lu ngomong di base camp, lu taruh nggak di base camp? Gak usah lu bawa, buat apaan? Kan saya pikir gitu kan. Kalau situ ngomongnya dari base camp, ini barang saya taruh di base camp, nggak bakal saya bawa. Enggak bang, katanya. Saya cuma pengen buktiin katanya. Bener nggak sih kalau bawa ginian naik gunung ada bentrokan nggak? Dia awalnya gitu. Bahasa kasarnya kayak menantang mungkin. Nantang, sebenarnya nantang dia. Iya. Saya bilang begini, itu sampai bleeding. Saya bilang begini sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Apa jadinya bila sebuah pendakian yang awalnya menyenangkan malah mendapatkan teror dari makhluk yang tak kasat mata? Begitupun cerita yang dialami oleh narasumber kita pada malam kali ini. Usut punya usut karena salah satu temannya ini membawa wapak. Selain keindahan alamnya, Gunung Sindoro juga dikenal akan kemistisannya, terkhusus di kalangan para pendaki. Tidak sedikit orang yang mengaku pernah mengalami kejadian horor di gunung ini. Salah satunya adalah narasumber kita pada malam kali ini. Dirinya mengaku bahwa dia dan beberapa teman pendakiannya pernah mendapatkan teror dari makhluk tak kasat mata ketika sedang mendaki ke Gunung Sindoro. Usut penyusut, kejadian itu terjadi akibat dari salah satu temannya yang membawa sebuah jimat atau wapak. Tak hanya itu saja, narasumber kita bercerita bahwa rekannya itu sempat menantang para penghuni gaib Gunung Sindoro. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja nih sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Cing Bidin. Malam bang, sehat bang. Apa kabar nih? Alhamdulillah bang, masih sehat. Sehat alhamdulillah Cing ya. Thank you banget udah datang lagi dan mau berbagi pengalaman pendakian. Ini di Gunung Sindoro, Cing. Sindoro bang. Nah, awal mula kan tadi sempat cerita bahwa saja salah satu teman lu ini sempat bawa wapak. Betul. Dan yang lebih parahnya lagi, lu yang kena imbas. Saya yang kena getahnya gitu loh. Wah, itu gimana tuh, Cing? Kasih kisi-kisi sedikit tuh, Cing. Jadi sebenarnya awalnya saya nggak tahu kalau dia tuh bawa wapak. Enggak tahu berarti Nggak tahu, awalnya. saya nggak. Nah, itu pas taunya itu di mana, Cing? Taunya pas sampai di pos 1 bang. Udah di jalan. Udah di jalan. Nah gitu, udah di jalan baru dia ngomong. Iya. Gitu. Jadi dari base camp tuh dia nggak pernah cerita kalau dia tuh membawa wapak segala macam dan dia punya tujuan buat menantang makhluk-makhluk yang ada di situ. Oh, menantang. Menantang dia awalnya. Teman mungkin karena dia udah terlalu nggak kuat nahan, akhirnya dia ngomong lah di pos 1 sama saya. Oke, jujur tuh. Jujur, akhirnya kebuka. Dan saya bilang, lu kenapa nggak ngomong dari base camp? Kalau lu bawa kayak ginian dan tujuan lu seperti ini. Iya, dan untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja kali Cing tentang teror-teror yang dialami oleh Cing Bidin ya di Gunung Sindoro pada saat itu ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di follow Instagram Besok Pagi karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber seperti Cing Bidin pada malam kali ini, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya nanti bakalan gue cantumin semua nih di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Awalnya saya cuma berempat awalnya. Awalnya berempat. Teman-teman saya satu kampung lah, berempat. Nah udah gitu ada anak Bekasi tahu kalau saya mau naik nih. Ya dia ngajak, bang, gue mau ikut ya. Ya udah yuk. Gitu. Lu naik apa? Gue naik ke bis. Gue bilang naik Lebak Bulus. Saya mau ikut bang. Berapa orang? Bertiga. Ya udah. Kita ketemu di Wonosobo aja. Saya bilang gitu kan. Berangkatlah saya dari
Bintaro tuh, naik ke Lebak Bulus, ketemuan di Mendolo. Nah saya tanya nih sama teman saya yang anak Bekasi, Bang, maaf nih sebelumnya, ini anak udah pernah naik belum? Saya bilang gitu. Kita sih bukannya meremehkan orang, maksudnya kalau emang udah pernah naik, pasti tahu lah gitu kan, kayak gimana fisik, kayak gimana gitu. Saya tanya sama dia, udah pernah Bang? Katanya, oke aman. Kita ngobrol-ngobrol sampai kita mau sampai ke base campku dari Mendolo, saya ngobrol terus sama dia. Saya perhatiin kok nih anak yang temen ini, anak Bekasi ini, diem aja. Emang saya pikir orangnya pendiam kan. Saya tanya, Bang, ini dia anaknya emang pendiam ya? Enggak Bang, biasanya ngomong, masih ada ngomongan lah. Apa karena baru, belum kenal, belum sure lah. Akhirnya pas di base camp, sampai base camp saya pagi jam berapa ya, jam 4:30 atau jam 4:30 subuhan lah. Karena kita belum tidur, akhirnya kita nggak break dulu, tidur dulu di situ Bang, di base camp tuh. Saya awalnya nggak berpikiran yang aneh-aneh. Kita tidur aja, pas bangun, nih anak kan kalau di base camp alang-alang saya itu kan ada gambar foto kayak wayang kan? Oh, oke ya. Sebelah kiri itu, base camp wayang. Ini anak ngeliatin ke situ aja. Saya pikir mungkin apa ya, karena baru bangun tidur kan. Saya bilang, Di, lu kenapa Di? Nggak apa-apa Bang. Ayo udah aman kan lu? Aman. Akhirnya saya ke belakang tuh Bang, ke belakang base camp tuh ada kolam ikan. Saya situ kamar mandi masuk. Selesai saya beres-beres, cuci muka segala macam. Saya baliklah ke ruangan base camp itu. Saya ngomong sama teman saya si Beng ini, Beng, kayak temen lu nggak beres deh Beng. Saya bilang gitu. Nggak beresnya gimana Cing? Ya nggak tahu sih, feeling gua aja kali, perasaan gua aja karena gua baru kenal. Siapa si Andi? Iya si Andi kayaknya nggak beres nih. Lu yakin dia pernah naik? Pernah. Oh ya udah aman. Saya samperin lagi nih si Andi. Bang, maaf nih Bang ya, kita naik bareng-bareng nih. Resiko kita tanggung bareng-bareng nih, saya bilang gitu kan awalnya. Enggak Bang, aman kok, gini-begini. Beres. Senyum-senyum dah tuh, mulai terbuka lah, mulai ngobrol lah. Si Andi ini mulai ngobrol lah. Udah lu gak usah canggung, mau gue santai aja. Dia bilang, saya nggak enak Cing kan yang pendaki gini, itu mah nggak ada senior-senioran kata saya. Jadi dia merasa kayak canggung. Menurut si Andi itu Cing Bidin ini pendaki senior gitu. Nggak ada senior-senioran Bang, saya pikir sama-sama bilang gitu. Sebelumnya saya tanya sama Abang, maaf nih Bang, Abang bawa barang nggak Bang? Saya bawa Bang, keril ini. Dia awalnya belum terbuka Bang. Naik ojek lah kita tuh ke Star kan dari situ. Saya perhatiin aja nih anak nih. Star naik ojek sampai ke Pintu Rimba kan. Ke Pintu Rimba terus sekitar 5 menit lah naik ojek. Di situ kita briefing dulu lah segala macam. Karena kita briefing segala macam, doa lah kita. Doa pas mau pendakian. Saya bilang sama si Beng, lu depan ya, gue bilang jangan jauh-jauh. Gue di belakang, biasa gue mah di belakang Beng, gue jarangnya. Karena kalau saya kan nggak bisa yang jos ya, santai lah, jangan nyantai gitu. Nah si Beng akhirnya ngomong nih sama saya, Cing, kenapa? Tolong ya nitip. Nitip bahasa kasar dia, nitip temen nih gitu. Nitip Andi maksud saya bilang, iya Cing, siap, gue bilang gitu, aman, pokoknya saya di belakang. Gitu. Dari Pintu Rimba kita masuk naik nih tangga-tangga tuh. Tuh anak udah bengong aja Bang. Udah nggak banyak ngomong, pokoknya mungkin karena dia saya pikir nikmatin suasana kan. Nah sebelum pos 1 kita ada pohon tumbang lah, kita nge-break dulu di situ, minum segala macam. Nah si Andi nih tiba-tiba nyamperin saya Bang. Nyamperin saya tuh, Bang, gua kok perasaan gua gini-gini. Dia cerita lah, emang kenapa? Kau kayak ada yang ngikutin saya ada Bang, dia bilang. Maksudnya ngikutin gimana nih? Saya bilang gitu. Nggak tahu perasaan saya apa gimana Bang. Jadi dari alang-alang itu, pas kita pintu di mana naik kan alang-alang tuh ya. Itu dia bilang ada yang ngikutin dia katanya. Lu halu. Udah ini kan siang kita naik, aman nggak? Udah gitu cuaca juga nggak hujan Bang, terang lah pokoknya, cerah lah. Udah aman. Udah Cing, ini Bang saya kayak ada yang ngikutin. Akhirnya saya penasaran Bang. Sekarang gua tanya sama lu nih, gua bilang, lu bawa barang nggak?
Ditegesin lagi. Saya tegesin lagi. Iya bang, saya bawa. Ya udah keluarin. Taunya dia bawa wapak bang. Wapak? Dompet. Dia keluarin atau di situ dia mulai terbuka. Dalam hati saya, kenapa nggak di base camp lu ngomong? Kalau misalkan lu ngomong di base camp, lu taruhlah di base camp. Gak usah lu bawa, buat apaan? Kan saya pikir gitu kan. Tapi saya pikir ya karena saya juga baru kenal. Ya udah, sekarang gini. Kita udah jalan nih, saya bilang. Kalau situ ngomongnya dari base camp, ini barang saya taruh di base camp, nggak bakal saya bawa. Nggak bang, katanya. Saya cuma pengen buktiin, katanya. Bener nggak sih kalau bawa ginian, naik gunung ada bentrokan nggak? Saya bilang gitu. Dia awalnya gitu. Bahasa kasarnya kayak menantang mungkin. Nantang, sebenarnya nantang dia. Iya. Saya bilang begini, aduh sampai merinding. Saya bilang begini sama dia, bang, namanya di gunung tuh tempat mereka, saya bilang. Tempat jin segala macam apa, nggak usah macam-macam lah. Kita naik pure naik, udah nggak usah macam-macam. Ya udah bang sini, saya peganglah wapaknya. Iya cing, ya kasih sama dia nih bang, pegang. Bungkusan segini bang. Saya tanya, lu bawa ginian fungsinya buat apaan? Bilang gitu, ya kan? Fungsinya buat apa? Ini nggak ada fungsi. Gue bilang gitu. Oh nggak ada fungsi bang. Lu nggak percaya gue injak nih. Gue bilang gitu. Biar dia yakin maksudnya. Yakin sama diri sendiri. Setelah ngomong itu saya pegang wapaknya bang. Itu bocah gue langsung plak. Jatuh pingsan. Pingsan sih. Pingsan. Saya pegang nih. Saya mau taruh di dompet maksud saya. Saya taruh, saya amanin. Saya baru megang. Blak bang. Si bang bingung. Cing. Udah tenang. Ini mah hantar juga dia bangun sendiri. Saya bilang. Kalau nggak salah sekitar 10 menitan saya nunggu bang, sambil saya sampai nyeduh kopi kok. Sekitar 10 menit bergerak tangannya. Nah bergeraknya ini nggak cuma bergerak bang, kayak orang main silat, gitu loh. Kayak orang main silat, pak. Waduh. Pikir saya kalau saya terusin, ini bakal jadi masalah nih. Lebih baik saya bawa turun kan, pikiran gitu. Pas bangun duduk dia main silat, melek dia, sadar. Ngeliatin ya, saya bilang bang, saya panggil tuh, dia nggak dengar, bang, saya bisikin istighfar lah, saya bisa saya gitu, astagfirullah. Baru 3 kali saya baca, sadar tuh dia bang, aduh, kita udah nyampe sini ya katanya. Dia nggak sadar berarti? Dia nggak sadar, saya tanya, jadi selama ini lu naik ojek dari base camp sampai lu sini lu nggak sadar, lu jalan, gue bilang, saya nggak sadar banget. Waduh, gue bilang, ya udah sekarang gini aja bang, abang di tengah. Beng-beng di depan, saya di belakang. Gimana nih, kita mau lanjut apa enggak nih? Saya bilang gitu. Kalau mumpung belum jauh nih, saya bilang gitu. Kalau emang kira-kira abang nggak sanggup, lebih baik kita turun bang, daripada nanti jadi masalah di atas. Jalanlah kita tuh akhirnya. Maksain jalan, bukan maksudnya emang jalan itu udah normal bang. Ketemulah pos 1, shelter pos 1. Break lagi, break bang, saya capek banget kayaknya. Waduh, ya udah kita ikutin lah. Kita ikutin, bang. Sebenarnya abang apa sih yang abang lihat? Saya bilang gitu. Saya ngelihat bang, ini apa halu saya? Memang pemikiran saya doang nih. Itu dari semak-semak yang alang-alang itu bang. Itu ada makhluk. Dia bilang kayak ular katanya. Begini-begini kata dia. Dia yang bilang ya. Ya saya pikir, udahlah. Saya bercandain biar itu nggak kebawa suasana. Ayolah dulu mah halu, gue nggak apa-apa. Tapi memang saya ngerasa bang. Karena memang saya agak peka ya begitu. Saya ngerasa memang ada yang sukses. Saya pikir amat lah. Di pos 1 dia bilang, sekarang gini aja bang. Kalau bisa abang sambil jalan, ingat sama Yang Maha Kuasa lah. Apa yang abang bisa abang baca aja gitu. Tapi saya tanya lagi bang, sekali lagi nih sama abang. Abang yakin mau naik nggak? Yakin bang, saya naik. Tapi badan mah enak bang. Ya udah, abang istighfarin aja lah. Jalanlah kita. Jalan. Nah ternyata yang berempat ini nunggu di mata air bidadari. Ada tuh sebelum pos 2 ada mata air bidadari. Itu nanti ada keran. Kebetulan sampai situ kita jam 1 kalau nggak salah. Jam 1:30 lah. Karena sempat sholat zuhur dulu di situ kan. Setelah yang 4 ini dia nunggu, dia cuma bilang, lu lama amat sih. Teman saya bilang tuh, saya nggak ceritain. Berarti yang teman 4 orang ini nggak tahu masalah yang dibawa? Kan itu di depan. Nggak tahu. Cuman ada 1 orang Diki nanya, kan dia bawa beban lumayan. Encing lama banget sih. Ya lu kayak nggak tahu gua aja kalau naik gunung, gua mau udah paling lambat lah. Lambatnya selambat-lambatnya. Maksudnya saya bilang gitu biar jangan sampai ada yang lain berpikiran aneh. Zuhur, udah gua mau sholat dulu. Nah, sholatlah saya. Ini bocah ikut sholat bang, jamaahan. Saya bertiga, yang lain enggak lah. Maksudnya udah saya sholat. Baru saya mau mulai ini. Itu bocah tawa-tawa sendiri bang.
Si Andinya? Andinya. Saya jadi nggak fokus kan. Tadinya awal saya udah mau niat udah mau kalau gini ketawa-tawa. Lah saya nengok, Buset tawa-tawa. Saya bilang sama Beng, ini dulu Beng, pegang dulu nih temen lu ya, aku mau sholat dulu dah. Ditarik nggak bisa Bang, itu posisi dia diri begini. Jadi udah posisi siap mau sholat. Iya. Ini berdiri tapi tawa aja. Wah nggak beres nih kata saya nih. Udah saya bilang, Bang tolong ambil air dong, saya bilang gitu. Air apa nih? Air yang itu di keran, tolong sebotol lah, bilang aku ambilin, bilang. Ambilin, ya sebisa-bisa saya doa segala macam ini. Saya usapin tuh mukanya, saya usapin mukanya. Udah begitu, lemes dia Bang, lemes tuh duduk, nggak pingsan, duduk doang Bang. Bangun dia ngomong, lah kita udah selesai sholat ya? Kita udah selesai sholat dibilang. Berarti dia ketawa karena nggak sadar? Nggak sadar, jadi kondisi dia tuh entar sadar, entar enggak, entar sadar, entar enggak gitu loh. Akhirnya saya bilang nih sama Dik, gue bilang, nih bocah, kalau kita paksain, takutnya rombongan kita kena nih, gue bilang gitu. Terus gimana Cing masalahnya? Ini anak mau nekat mau naik, dia bilang gitu. Ya udah sekarang gini aja Dik, lu berempat jalan duluan, gue di belakang kayak tadi. Selesai kita sholat segala macam, beres sholat dia sholat beres Bang, salam beres lah pokoknya. Selesai sholat, anak-anak jalan duluan berempat sampai di pos 2, saya jalan belakangan, jalan santai, itu aman nggak ada masalah sampai di pos 2. Sampai di pos 2, ya yang berempat ini tetap saya suruh jalan duluan gitu. Pokoknya lu duluan dah, karena lu bawa tenda, bangun tenda kan. Saya ingat waktu itu di apa namanya, air mata bidadari kan kalau nggak salah patok 7 tuh. Saya ingatnya itu bawa patok 7. Karena kalau saya jalan tuh kan saya nggak mikirin nih patok berapa, saya nggak mau. Takutnya lah ya. Takutnya baru patok sini lama banget, saya nggak mau udah. Pas sampai di pos 2 kalau nggak salah jam berapa? 3 atau jam berapaan saya hampir lupa itu. Ada shelter 2, satu sebelah sana satu lagi. Nah saya duduk yang sini nih, yang sebelah sini. Ngobrol biasa, ngobrol ngerokok segala macam. Bang, kayaknya saya nggak muncak dah. Emang kenapa Bang? Saya di camp area aja lah. Gue bilang tenang, saya temenin. Gue bilang gitu. Saya juga nggak bakal muncak karena saya tahu kondisi dia Bang. Dalam keadaan yang kadang sadar kadang enggak. Gitu. Itu setengah jam. Ya mungkin yang lain udah nyampe, saya nggak tahu lah. Gimana Bang, mau lanjut nggak nih? Nanti gue bilang, iya Bang lanjut aja yuk, jalan pelan-pelan ya. Ya oke jalan. Baru 3 langkah dari pos itu, base shelter itu, jalan nih Bang. Kakinya kaku Bang? Kakinya kaku. Jadi jalan kaku, nggak bisa jalan. Gue bilang, wah ini kayaknya keram nih pikiran saya logika aja lah. Lu keram ya? Nggak tahu nih katanya, kaki gue nggak bisa jalan ya katanya. Begini gitu. Ya udah sekarang gini aja deh. Itu kan air yang tadi masih ada, saya bilang air doa kita bareng-bareng, diusapin dah, saya bilang gitu. Kaki ya kita mah nggak percaya sama itu, tapi paling nggak minimal bisa kita percaya bisa sama mengurangi kuasa, lah, ya kan. Diusapin lah Bang, disiramin sama dia, diusapin 3 kali. Normal jalan Bang. Bak jalan. Ketemu tanjakan Pasidi kalau nggak salah. Tanjakan Pasidi tuh. Ketemu tanjakan Pasidi. Posisi saya salah, ganti posisi. Beng di belakang, saya di depan, Andi di tengah. Saya udah jalan sekitar paling jarak berapa meter ya? Ya sekitar 5 meter kan berarti masih kelihatan. Jalan, Beng, lu di belakang aman nggak? Aman Cing, itu siang Bang, jam 2 jam 3-an lah. Jam 3-an tanjakan Pasidi sore, jam 3 sorean. Aman Cing, dia bilang. Ya udah, gue depanan ya, gue bilang. Udah ganti posisi. Pas udah mau sampai apa tuh? Camp area naik ke pos 3 tuh kan. Pas mau belok begini kan kelihatan terbuka tuh. Itu bocah nggak mau jalan. Si Andi ini nggak mau jalan. Itu sampai ada sejam saya di situ. Nggak mau jalan. Nggak mau jalan. Semak-semak Bang, diam aja duduk aja. Mungkin karena di sana kan ada terbuka ya. Iya. Bisa ngeliat pemandangan. Pikir saya, oh ini anak nih pemandangan nih. Cuman yang saya takutin dia lari Bang ke jurangnya kan, sebelah kalau nggak salah ada jurang tuh. Iya. Tapi dia diem aja berarti. Diem aja nggak ngomong. Duduk, diem aja. Saya bilang sama Beng, panggil anak-anak Beng di atas Beng, 2 orang lah paling enggak, gue bilang. Ngapain Cing? Ya pokoknya panggil, jangan banyak ngomong.
Baru beng jalan ada 5 langkah 10 langkah, dibangun nih anak. Set. Ayo jalan lagi, semangat jalan gagah. Gagah sampai di kemana tenda udah bangun. Waktu itu kondisi agak gerimis-gerimis tuh. Habis itu gerimis. Udah kita bangun tenda segala macam. Ini anak diem aja bang, nggak maksudnya nggak yang bantu ini, nggak. Saya pikir udah biarin aja, jangan diganggu, diemin aja udah. Kita bangun tenda segala macam, playset segala macam, udah masak lah. Maghrib lah tuh waktu itu maghrib. Pas sampai maghrib, saya bilang, Di, lu mau sholat nggak? Ah buat apaan cing sholat? Kata si Andi. Iya. Ah buat apaan cing sholat? Kata dia bilang gitu. Dalam hati saya, wah ini anak kok ngomongnya begini. Iya. Ya udah terserah lu, kalau gua sih cuma nyaranin doang, lu mau sholat nggak, bilang gitu. Ah buat apa anjing sholat, bilang bang. Ya udah akhirnya saya sholat tuh berdua sama temen itu juga anak Bekasi. Setelah selesai makan segala macem, ngobrol-ngobrol lah santai, kita ngobrol-ngobrol santai. Si Andi ini mau buang air kecil. Aduh, gue pengen buang air kecil nih, tapi gue takut, dia bilang begitu kan. Karena kan memang waktu itu situasi di situ mungkin babi ya, banyak babi ya, banyak babi. Gue bilang, lah paling babi, bikin saya gitu, nggak usah takut. Temenin gue yuk katanya gitu. Bang, temenin lu bang. Gimana sih ya? Ceweknya nemenin dah. Akhirnya saya temenin bang. Jarak dari sini ke dia tuh 3 meter. Dia buang air kecil. Saya nggak ngeliatin dia buang air kecil gimana. Cuma dia buang air kecil, saya tungguin. Itu posisi udah jam 8 malam kalau nggak salah. Jam 8 malaman, saya tungguin. Anak kok beser aja lama banget, gitu kan? Sampai 15 menit bang, beser itu. Saya penasaran, saya lihat, di nggak ada suaranya bang, padahal jarak nggak jauh 3 meter kan. Di lah anak nggak ada jawabannya, diem aja. Saya samperin lagi tidur sih. Tapi mohon maaf ya, dalam kondisi yang gesper itu udah dibuka sama dia, sabuk itu udah kebuka. Iya. Tidur bang, saya pakai headlamp, saya senter, lah ternyata ngapain tidur. Saya bangun nggak bangun. Ya saya sih bukannya panik, cuma saya pikir takutnya karena di luar, saya takutnya hipo. Iya. Akhirnya saya bilang, saya balik ke tenda. Beng, Diki, apa gini. Oh yaudah, samperin, kita gotong bang ke tenda. Kita gotong di tenda, posisi dia tuh nggak sadar. Jadi tenda begini, posisi tengah-tengah ini buat kita ngobrol lah. Kita tidurin di situ. Nggak lama, sekarang setengah jam dia bangun bang. Bangun cuma bilang, aduh badan gue pas sakit nih. Dia bilang, ya udah lu di sini diem aja, lu nggak usah naik, lu nggak usah muncak sama gue. Besok gue juga nggak bakal muncak. Kebetulan saya nggak muncak bertiga, saya, Pawas sama si Andi ini. Dia bilang, saya mesen sama Pawas, lu jangan muncak Pas. Emang kenapa cing? Jangan, ini Andi lagi masalah. Ya udah ya cing, saya nggak muncak. Akhirnya muncak tuh berempat, si Diki, si A, si B muncak ke atas. Istirahat kita jam 10 setengah 11-an kita udah mau tidur nih. Mau tidur, dia tenda sebelah, saya tenda sebelah. Jadi kan 2 tenda. Saya pinggir bang. Awalnya saya pikir babi di tenda saya. Karena kan kita posisi tenda saya itu udah dipalang-palangin kayu. Jadi pikir saya nggak mungkin lah babi masuk lah. Biarnya masuk paling nggak, jadi kan nabraknya kayu dulu. Saya baru mau rebahan. Saya bilang sama Malpin, jadi Malpin Pawas saya sini. Sama Diki pojok sono pintu. Saya bercanda sama si Pawas, Was, lu jangan di pinggir Was, tubruk babi lu. Saya bilang begitu kan. Iya cing ya. Udah lu sini aja, biarin si Diki di sono mah yang pinggir. Saya bilang gitu. Ngobrol, Diki tidur. Tadi kecapean kan, dia tidur lah. Saya masih ngobrol sama Pawas, sama Malpin masih ngobrol. Nggak tahu jam berapa, saya nggak lihat jam. Tiba-tiba tuh tenda saya bang tuh, buak begitu, buak. Anjing babi nih pikir saya nih kan. Saya geprak tuh tenda dari dalam. Iya. Saya geprak, burak. Itu kayak ada dorongan gitu cing berarti. Dorongan itu mah. Keberasa bang. Jadi tenda tuh kayak melengkung. Burak. Ya namanya babi pasti sobek. Iya. Logika saya. Ini bukan babi nih mas, gue bilang. Terus apaan cing? Nggak tahu mas. Gue juga penasaran nih, ini apaan nih? Kalau babi pasti dia kena kayu mas. Nggak paling nggak kayu rubuh lah atau bunyi kayu lah. Lu tak ketabrak lah. Ini nggak ada bunyi sama sekali bang. Nggak ada bunyi kayu jatuh atau apa, nggak ada sama sekali. Karena tenda kita palang-palangin kayu semua tuh. Ini bukan babi mas. Jangan nakut nih. Serius, gue demi Allah, gue bukannya masalah nakut mas. Ini bukan babi nih.
babi cing, kata Pak Was. Ya terserah lah. Nggak lama kita ngobrol, itu begitu lagi bang tenda kita. Kayak didorong begitu. Jadi sebelah saya doang nih tenda posisi. Didorong. Saya kepancing emosi bang. Kepancing emosi, saya pikir takutnya orang iseng kan. Saya keluar, lu jangan gini tenda gua dong, gua mau istirahat nih. Jadi sebelah sana itu ada pohon-pohon, kalau sono kan terbuka tuh depan, jadi kelihatan Gunung Sumbing kan. Itu malam di sebelah sana bang, itu pas saya keluar itu, nggak ada apa-apaan, saya senterin ke Erlim, nggak ada babi, nggak ada apa. Nggak ada orang yang jalin. Nggak ada orang yang jalin, orang pun udah pada tidur. Jadi ada tenda saya, ada lagi tenda 2 di atas saya, itu udah nggak ada suara sama sekali. Cuman ada suara porter ngobrol 2 orang. Saya samperin lah, bang, maaf bang, saya mau nanya nih. Tadi abang dengar ada orang naik nggak? Aku bilang, wah nggak ada mas. Dia bilang, oh yaudah deh. Bang kenapa mas? Enggak, saya cuma nanya doang. Saya balik lagi ke tenda bang. Pas saya baru mau balik ke tenda, itu di semak-semak saya lihat itu. Jelas bang saya lihat. Jadi dia itu berupa kayak banteng sih sebenarnya. Banteng? Tapi diri bang. Bukannya kaki 4, bukan. Diri, dalam hati saya gini, wah berarti ini nih yang ganggu gua nih, dalam hati saya nih. Salahnya saya bukan nantang, cuma bilang, oh lu mau uji gua. Saya cuma dalam hati saya bilang begitu, oh lu mau uji gua. Saya liatin aja tuh bang, itu matanya dia merah tuh, kayak marah gitu kan. Akhirnya saya bilang, yaudah jangan ganggu, gua di sini tamu, gua baik-baik datang, lu pergilah. Saya baru mau masuk pintu tenda, itu udah nggak ada, hilang set. Nah si Andi kumat bang, pelocot segala macem, ngoceh nggak karuan, saya nggak ngerti lah, dia kan ngomongnya bahasa daerah lah, saya nggak ngerti lah apa yang dia omongin si Andi ini. Sampai jam 2 kita nggak tidur bang, itu ngurusin si Andi itu. Saya diemin aja, ini gimana? Sampai tenda yang atas porter datang juga ke bawah. Ada apa mas? Ada apa mas? Keberisikan ya? Iya, keberisikan apa? Enggak apa mas, ini dia agak kejang-kejang. Jadi saya pikir, saya nggak mau hal-hal yang seperti itu orang-orang tahu, takutnya kan ke bawah. Enggak bang, oh udah bang nanti kasih air panas aja gini. Ya siap, ini mau dimasakin gitu. Di dalam tenda itu dia awalnya berempat tidur. Ini yang 3 akhirnya keluar, tinggal dia sendiri bang. Si Andi itu sendiri dalam tenda. Saya buka pintu ini tendanya, saya liatin, nggak ada yang megang, nggak ada yang mas. Biarin aja liatin sampai di mana pikiran saya kan. Kita liatin aja bang, gerung. Wah, si Diki ngomong, cing ini bagaimana cing? Gue bilang, ya lah tunggu pagi, subuh juga hilang. Pikiran saya begitu kan, saya bersantain tuh biar pada nggak stres kan. Ya lah pagi juga hilang, masa kita nggak tidur cing, besok saya mau summit. Ya udah lu tidur aja, gue bilang. Ini gue yang nungguin. Terus yang ketiga bagaimana? Udah situ aja nggak apa-apa. Cing saya takut cing, dia gereng-gereng. Ya udah sekarang gini aja dah, lu pada mau summit kan di berempat, summit. Lu pindah tenda dari itu, saya pikir, karena dia mau summit, Andi saya ngurusin. Akhirnya saya mau pautus, saya pegangin tuh bang, saya pegang segala macam. Saya cuman bilang sama gini, lu nggak usah ganggu dia, kalau lu mau ganggu gua. Saya bilang begitu. Saya saking keselnya saya nih, kesel. Lu jangan, kalau ganggu jangan ganggu dia nggak tahu apa-apa. Lu kalau mau ganggu gua. Nama saya nih bahasa kasar, bahasa batin saya nih. Nggak lama saya ngomong begitu, 5 menit hilang tuh. Sadar tuh berarti? Nggak sadar, dia bangun aja, cuma nggak bergerak-gerak, nggak gerung-gerung segala macam. Tidur lah pulas. Saya bilang sama Pak Was, istirahat Was. Nah, gue nggak bakal muncak Was, karena ini resiko nih kalau muncak, saya bilang gitu. Udah lu tidur Was, tidur aja tuh Pak Was. Tidur, tetap saya masih perhatiin bang, karena saya takutnya gini, dia bangun, dia lari. Walaupun itu dalam tenda ya. Saya diam, saya tungguin aja. Ada pendaki satu naik, dia itu tektok. Waktu itu dia orang itu puasa, padahal puasa, tapi dia naik ke atas. Itu mualaf lah, itu kan mualaf. Dia naik ke atas, cuma bilang, Mas, saya mau sholat subuh lah. Berarti itu udah subuh, pikiran saya kan. Saya nggak belum paham Mas masalah sholatnya. Ya udah dong, saya minta dituntun untuk sholat. Oh yaudah Was, tuh mau sholat Was, kencing aja nah. Lu aja Was, lu aja cing, lu aja Was, main oper-operan. Mager ya kan, mager banget kan. Maksudnya mager dalam kata tuh dingin gitu ya. Kata Pak Was gini,
Ya udah mas, ini begini-begini. Nggak, ya saya nggak ngerti mas. Akhirnya si Andi ini bangun bang, dengar dia mau sholat dia bangun, si Andi bangun. Apaan bang? Itu orang mau sholat ya? Anjing nih bocah berarti dengar dalam hati saya kan? Berarti anak dengar dalam hati saya. Dia mau sholat bang, yaudah. Nah, kalau mau sholat barengan aja sama saya. Oh yaudah, akhirnya dia wudhu, dia sholat tuh. Saya perhatiin terus saya di sholat. Sholat nggak kelar-kelar bang. Agak kelar-kelar sholat. Nggak kelar-kelar maksudnya gimana tuh Cing? Jadi posisi dia sholat tuh diri. Ya namanya orang kan kalau subuh kan 2 rakaat ya. Iya. Menurut ajaran kita ya, agama Islam ya. 2 rakaat. Dia kagak kelar-kelar bang. Habis sujud dia bangun lagi. Enggak ruku. Ruku enggak tahiyat akhir. Habis sujud dia bangun lagi. Saya perhatiin, was udah nggak beres ini mas. Berapa rakaat total bang? Saya lihat nih, was pokoknya kalau satu rakaat nih, ini udah masuk 2 nih. Harusnya kan dia selesai ya. Iya. Salam lah. Tahiyat akhir ya. Nah, tahiyat akhir salam kan. Kagak bang, bangun lagi. Pikir saya, mungkin dia punya kepercayaan sendiri kan, bikin saya gitu loh. Iya. Was, kita tunggu was. Kalau emang dia nambah 1 rakaat lagi, tarik was. Kasihan orang yang mualaf ini kan nggak tahu. Begitu Cing ya, iya was kita perhatiin aja was, udah biarin aja. Udah ketiga, keempat bangun lagi bang, ditarik sama Pak Was. Udah lu nggak bener lu. Itu berantem tuh bang, bukan berantem yang bertontonnya kan, main tarik-tarikan. Enggak, gue mau sholat. Ya ini anak yang mualaf bingung. Akhirnya bang, mas maaf mas, udah mas sholat aja sama saya. Was lu pegang dulu was, bilang. Selesai kita sholat. Ini si Andi untungnya dia nggak berontak bang. Jadi dipegang di tenda itu duduk diem. Itu udah mau jam 5. Selesai jam 5 kita sholat, saya samperin lah Andi. Saya bilang begini, gue bilang gitu, lu udahlah nggak usah dibawa suasana, maksudnya lu nikmatin segala macam. Lu siapa? Maksudnya, wah kacau nih, lu siapa ngatur-ngatur gua gitu kan? Oh lu begini, dalam hati saya nih, lu begini cara lu. Gue udah bilang sama lu, kalau emang lu mau ganggu, jangan ganggu dia, ganggu gua. Kan dari saya udah bilang sama dia, ganggu dia. Lu mau di mana, mau dibawa ayo, saya bilang gitu. Saya bilang gitu dalam hati saya. Saya keluar tenda lah bang. Saya udah passing emosi itu. Saya keluar tenda lah. Itu makhluk yang tadi itu, yang saya bilang seperti yang kayak banteng itu pas di depan saya bang. Paling jarak 2 meter. Jelas banget tuh. Jelas, saya ngeliat main pandang-pandangan saya sama dia. Oh lu yang gangguin dia sama saya. Gua bilang kalau emang lu berani, gua tunggu di bawah. Pokoknya selepas dari bikin saya pos 1, gua tunggu lu di bawah. Teman saya begitu. Itu merah matanya bang, merah bener-bener merah. Saya ngeliat, saya adu mental tuh sama dia. Tapi ya, saya nggak cuma diam, tetap saya baca. Tapi dari bentukan dia ininya gimana sih? Polos bang, nggak ada bulu. Nggak ada bulu, polos kayak kita begini. Manusia. Kayak manusia begini kulit biasa. Cuma kepalanya banteng. Kepalanya kayak banteng dia. Kepalanya kayak banteng, tapi nggak ada tanduk. Iya. Nggak ada tanduk, cuma kayak kerbau gitu, nggak ada tanduk. Yaudah sekarang begini, ini udah mau pagi nih, gue bilang. Nggak mungkin lah, kalau pagi pasti kan, ya maaf kata orang-orang kan kalau pagi itu kan pergantian waktu ya. Pasti makhluk-makhluk gitu, nggak ada lah, saya pikir gitu. 15 menit saya pandang-pandangan sama dia bang. Tuh lihat-lihatan. Ternyata si Pawas tuh nggak tahu bang. Kalau saya tuh lagi ini yang makhluk ini nih. Nggak lama, udah mulai ketahuan tuh awan-awan putih lah segala macam. Wah, matahari hilang bang, udah aman lah. Nah yang Samit belum turun kan? Saya bilang, was, si Andi gimana mas? Ya begitu Cing, kakinya kaku. Oh ya udah ntar di air panas aja atau gimana lah saya pikir gitu udah. Kita masak berdua sama Pawas. Nah udah gitu yang turun belum turun nih. Was, ini yang turun kok lama banget was. Estimasi lu berapa jam was? Ya, paling 4 jam Cing dia bilang. Ini udah lebih was, gue bilang gitu. Jangan-jangan lama di atas kali, bukan masalah apa was. Kita mikirin si Andi ini juga buat turun nih, saya bilang gitu. Nggak lama, jam 10 atau setengah 10 turun lah tuh berempat. Terus kita udah masak, udah rapi. Datang, si Diki nanya, Cing, si Andi masih begitu Cing? Masih no, lu lihat aja no, kaku kakinya, saya bilang gitu. Tapi makan mau Cing si Andi? Makan mau bang. Makan mau. Oh ya udah Cing, gimana ya? Udah mas, bikin teh manis aja, saya bilang gitu. Saya bikin teh manis, disuruh mau. Jam setengah 10, kita 15 menit, saya duduk tuh sambil ngeliatin Gunung Sumbing lah, saya ngeliatin. Saya udah gak mikirin dia, maksudnya gak mikirin Andi, pikir saya udah aman lah. Saya bilang.
Pas 9:30 kita udah beres-beres mau packing, saya bilang mandi, lu makan dulu dah. Makan segala macam. Sebetulnya kita ada sop buah lah. Makan lu buah biar lu fresh, saya bilang gitu. Makan normal. Udah bangun, udah jalan, udah normal lah jalan. Ini kaki nggak kerasa sakit bang, kata dia. Saya nggak tahu banget kok tiba-tiba kaki saya kayak kaku, kata dia. Saya bilang mungkin abang punya riwayat penyakit asam urat atau apa. Saya pikir kasih soal logika, saya pikir nggak ada banget yang gini. Oh ya udah, mungkin karena faktor dingin, saya bilang gitu. Jadi kram, saya bilang gitu. Udah ngobrol-ngobrol, packing lah kita. Packing jam 10 atau jam 11-an lah kita. Packing segala macam. Udah beres nih kita packing mau turun. Kendala lagi. Padahal siang loh jam 11:11. Kendala lagi nih si Andi ini nih. Nggak mau turun. Nggak mau turun? Nggak mau turun. Dia nggak mau turun. Bang, saya nggak mau turun bang. Saya masih seneng lihat pemandangan ini nih. Oh. Gunung Sumbing. Iya. Ya udah lu foto-foto dulu dah. Lu mau foto nggak? Mau ya, gue foto-foto indah. Udah, saya pikir segala macam. Nggak lama setengah jam. Bang kita turun. Ya udah, ayo. Saya turun, jalan duluan. Jadi pas turunnya itu saya duluan. Saya mau pawas berdua. Yang 5 ini di belakang. Si Andi, Malpin, Diki, sama Beng-Beng, anak Bekasi satu lagi itu. Dia belakangan, saya duluan, mau pawas duluan. Pas turun tanjakan Pasidi itu hujan terus bang. Jadi pas di camp area itu udah mulai gerimis-gerimis. Dia bilang, bawa jas hujan kan, raincoat bawa, ya udah pakai, takutnya hujan ini. Ini mah nggak hujan Cin, kata si Andi. Terserah lu lah, gue bilang gitu. Udah capek sama lu, gue bilang. Sampai saya saking kebawa emosi, baru kali itu saya bener kebawa emosi karena dibilangnya batu juga anaknya gitu. Dia bilang udah pakai, nggak mau gini, pakai lu, kalau nggak pakai lu gue hantem lu. Karena bukan apa-apa, gue bukan masalah lu punya pegangan, lu punya yang saya pikirin alam, lu bisa hipo, dia bilang gitu. Ada pakailah sama dia. Sorry ya, saya jalan duluan nih ke bawah. Nanti di pos 2 saya bikin kopi atau teh manis segala macam biar anget kan. Saya turun pawas tuh, turun ke bawah. Sampailah kan di pos 2 itu kan ada satu shelter. Yeah. Saya shelter yang sini nih. Hujan terus banget bang. Hujan terus. Sampai di situ saya tungguin tuh anak. Yang lama banget ya. Saya sama pawas ngobrol, was anak lama amat was. Estimasi lu kira-kira jam berapa mas? Ya paling kalau dari atas ke bawah mau Cing, paling lama banget 2 jam kata dia. Paling lama banget kata dia. Udah 2 jam lebih was. Samperin kita was, nggak Cing, biarin aja. Nggak lama-lama kelihatan bang turun. Ternyata si Andi ini cedera. Oh kakinya kena lagi? Kena lagi kakinya. Karena mungkin saya pikir tanjakan kan, turunan pasti di kan. Sampai di pos 2 itu saya bilang, Di udah minum air hangat segala macam. Kondisi hujan terus. Minum air hangat segala macam. Cuman dia bilang gini doang, Bang, makasih ya, lu udah buangin pegangan gua kan. Cuma bilang gitu, lu udah buangin pegangan gua. Ya saya cuma nggak ambil pusing. Ya udah aman, yang penting lu aman kan turun, aman bang. Ya udah kalau lu aman, lu berenam nih turun, saya duluan. Saya turun sendiri duluan bang dari pos 2 itu. Dari pos 2 saya turun sendiri, itu keadaan posisi hujan. Saya bilang sama yang lain, soalnya gue duluan, gue nggak bisa lama-lama nih, kedinginan yang ada, ntar gue hipo. Nah, jalanlah saya sendiri. Baru jalan pas turunan itu, yang bikin saya penasaran bang, saya tuh nggak ketemu air mata bidadari. Harusnya kan ketemu. Iya. Jadi dari pos 2 itu saya udah gini, udah berpikiran begini. Gue pengen lihat, pengen biar ketemu air mata bidadari, karena ada kerannya kan. Nggak mungkin lah kalau nggak ketemu lah. Saya turun pelan-pelan tuh, kondisi hujan, lebat, ya agak gelap lah. Saya turun kan. Kok gue nggak ngeliat air mata bidadari ya? Dalam hati saya gitu, dalam hati saya nih. Di mana ya perasaan kayak tadi gue sholat di sini, tapi kok kagak ada ya? Itu keran nggak kelihatan bang. Jadi keran kan kelihatan banget jelas gitu. Iya. Perasaan tadi gue kayaknya sholat di Solo dah, tapi kok kerannya kagak ada. Dari air mata bidadari saya jalan baru 3 langkah, lewat depan saya tuh. Sekilas. Apa tuh Cing? Saya nggak pikirin awalnya. Aja. Astagfirullahaladzim. Oh yaudah. Cuma saya bilang, lu tolong dong jangan nutupin mata gua. Gua mau turun nih, gua bilang. Jangan ditutupin lah. Gua udah ngeliat air mata bidadari nih namanya saya. Tolonglah jangan ganggu gua, jangan tutupin mata gua.
mau balik lagi bang, buat itu posisi karena kan dia apa sih masih agak-agak rimbun lah, jalan setapak lah. Saya nengok ke belakang, agak takut juga saya, jujur aja saya takut. Saya nengok ke belakang, anak-anak lama banget ya. Bikin saya karena saya sendirian, udah posisi hujan. Aduh anak-anak lama banget ya. Saya diem, yang ada saya kedinginan. Itu sepatu basah semua, udah basah, saya jalan aja pelan-pelan. Tiba-tiba dari kan kalau dia kan apa sih treknya itu kan nyampur sama air, jadi kita jalan bareng sama air. Cepat saya jalan aja, entah itu halus saya nggak tahu emang itu kebenaran bang. Itu di air tuh kayak ikan begitu, di air tuh. Astagfirullahaladzim kata saya, wah ular nih, pikir saya ular. Yang saya takutin ular nih, aduh ular nih. Saya diam aja, saya nengok lagi ke belakang, anak-anak lama amat ya. Mental saya kena. Saya bilang, jangan ganggu lah. Itu udah sore sekitar jam 3-an kali ya. Saya diam dulu tuh, agak neduh, dia agak ada pohon yang agak begini rimbun gitu ya. Rimbun. Saya neduh dulu di situ nungguin anak-anak. Anak-anak lama amat. Nggak mungkin bang kalau misalkan, karena jarak saya sama anak-anak itu kan, saya bilang jangan lama-lama ya turun gitu. Saya diam, saya tungguin aja. Di situ pas saya diam itu balik lagi makhluk yang tadi. Balik lagi bang? Yang banteng itu ngikutin lagi bang. Jadi ngikutin saya dari samping tuh. Saya jalan, tapi dia alhamdulillah itu nggak deketin saya. Posisi jarak kira-kira ya 3 meteran lah. 3 meter. Saya ngeliat nih, mata ujung mata saya ngeliat nih bang. Itu ada yang ngikutin emang. Di galang, di punan itu. Ini padahal siang cing. Siang 2:30. Emang kondisi gelap ya karena hujan. Saya pikir ini binatang, pikiran saya gitu kan. Ini binatang, tapi saya nggak lepas pandangan saya nggak lepas, tetap saya perhatiin. Takutnya pikiran saya itu binatang nomprok saya pikir gitu. Saya ikutin. Kok lama-lama makin tinggi bang. Udah jam 3 sore, makin tinggi. Hilang lah di pohon. Ada pohon sebelah kiri tuh gede bang. Hilang set. Wah, udah. Saya diam. Sebelum nyampe pos 1 tuh belum. Kira-kira berapa meter nyampe ke pos 1, saya berhenti lagi di situ. Yang tadi saya awalnya pegang wapak si Andi itu kan dari pos 1 saya pegang kan. Saya berhenti di situ bang. Saya nungguin anak-anak, kok anak-anak gak nyampe kata saya. Lama amat, sampai saya berpikiran apa anak-anak dia pada di atas nih nggak turun, maksudnya di pos 2 nih pada ngopi apa segala. Tapi saya pikir, saya udah bilang saya turun jangan lama-lama, saya bilang. Di pos 1 saya duduk sebentar, paling 5 menit saya duduk. Kalau menurut saya ya, saya duduk, kondisi basah pakai jas hujan, saya duduk, saya diem. Sambil saya ngeliat jalur, karena saya pikir biar anak-anak itu nggak ada pendaki sama sekali bang. Yang mau punya naik, mau yang turun nggak ada, saya doang sendiri. Saya bilang begini, kalau emang anak-anak nggak turun, mau nggak mau lah gue turun. Maksudnya biar saya sampai ke bawah, biar hangat badan saya gitu. Saya duduk diam aja. Ada perkiraan saya 5 menit. Kalau yang anak-anak nggak turun, udah saya turun. Baru saya mau bangun begini bang, ditarik gidan saya. Ditarik sih? Kayak ada narik gitu perasaan saya. Padahal beban saya nggak berat. Iya. Beban saya nggak berat. Ya enteng dipegang lah. Saya baru mau begini bang. Ditarik begini. Astagfirullahaladzim kata. Jadi diem aja. Apa saya kecapean? Pikir saya kan. Awalnya saya pikir logika aja, apa saya kecapean? Nggak mungkin lah kecapean. Nggak mati saya nih, perang batin lah tuh. Saya bangun lagi begini lagi. Begitu lagi bang. Kayak yang nahan berarti ya? Ada yang narik. Saya yakin tuh ada yang narik. Tas saya kan ditarik, begitu. Sep, 3 kali saya gitu. Saya ngomong dalam hati. Ya udah, kalau lu mau nantang gue di sini, ayo. Itu saya sompral ya, dalam hati saya. Kalau emang lu mau selesaiin di sini sekarang, jangan sampai bawa ke bawah, saya bilang. Saya bangun mau bangun ke 4 kali, begitu lagi bang. Oh, lu nantang dalam hati saya nih. Kalau saya udah kebawa emosi, udah kesel juga gitu. Saya duduk, saya balik badan begini bang. Itu jadi kayak tangan megang sini saya nih. Tangan lu gede bang. Begini kali. Kalau hitungan kita kan tangan biasa. Ini begini tangannya. Di sini. Tapi itu ada bulunya bang, berbulu. Jadi saya ngeliat tuh begini. Di saya tuh. Kayak saya ditekan. Iya. Saya ingat, oh iya nih.
Jangan-jangan karena barang ini nih wapak nih, punya si Andi nih pikiran saya. Oh yaudah, mohon maaf lah kalau emang ini ganggu, saya bilang gitu. Oke, ini saya buang, saya taruh di sini. Saya nggak bakal bawa ini. Saya keluarin dompet bang, saya keluarin. Tuh wapak saya keluarin. Nih, saya taruh barang di sini. Tapi saya pesan jangan ganggu yang lain, saya bilang gitu. Jangan ganggu pendaki yang lain. Kalau emang situ suka sama barang ini, udah, jangan ganggu yang lain. Cukup saya aja, saya bilang. Saya taruh dekat samping pos, saya mau taruh begini. Saya udah taruh nih barang nih di tanah. Saya nggak gali nggak apa, saya taruh doang tuh barang. Saya taruh, baliklah saya. Pas saya mau balik bang, diputer saya bang, diputer balik. Jadi saya kayak muter balik sendiri begini. Nah itu di situ tuh saya jelas tuh. Padahal udah mau jam 3:30 kayaknya kalau nggak salah. Saya berbalik begini, ini muka di sini nih. Jadi nggak jauh lagi, udah begini mukanya nih sama saya nih. Oh, aduh. Sosoknya kayak banteng itu. Ya kayak banteng itu. Begini bang, tapi itu kondisi mata tetap merah. Ini jarak segini lah. Set. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Saya bengong dan untungnya saya nggak ngeblank. Mungkin kalau ngeblank saya pingsan. Set. Bengong aja saya. Ya saya baca sebiasa saya baca segala macam. Akhirnya saya cuma bilang begini, ya udah, gue mohon maaf sama lu nih, gue bilang gitu. Kalau gue ngerasa nantang, gue mohon maaf. Tapi kalau emang lu nggak terima ya mau gimana pun gue udah nggak bisa apa-apa nih, masalahnya udah pasrah lah. Tapi kalau emang lu terima dengan maaf gue, pergilah. Saya bilang dalam hati saya nih, saya baca istighfar 3 kali, ya menurut kepercayaan saya sendiri, saya baca istighfar astagfirullahaladzim. Itu sambil panah-panah astagfirullah. Batin saya nih, tiba-tiba kaki saya ini bergerak sendiri bang, kayak nginin tanah sendiri, beg. Dan saya nggak gerakin, saya nggak gerakin sama sekali, bok. Ayo. Udah saya bobot 3 kali, lancar bang, normal. Dan sosok hilang? Nggak ada hilang, normal saya tuh. Jalan, sampai di alang-alang lagi tuh, dari pos 1 turun kan ke alang-alang tuh. Di situ sepi banget bang, nggak ada orang sama sekali. Saya pikir mungkin ada petani atau apa. Saya takutnya babi doang nyeruduk kan. Saya nungguin anak-anak, ya Allah lama amat ya. Ya saya diem aja lah. Gua kedinginan kalau ada. Akhirnya saya mutusin saya turun sendiri bang, sampai di pintu rimba. Itu kan di pintu rimba di atasnya ada ojek, orang-orang ojek tuh. Saya nyampe, ada tukang ojek satu ngeliat saya, Mas sendirian mas? Iya pak, teman saya masih di atas. Udah saya diam tuh. Tukang ojek bilang sama saya, mas nggak sendirian mas, ada yang ngikutin. Dia bilang, yang bener pak, saya bilang. Kalau saya sendirian tuh teman saya masih di atas. Saya nungguin teman saya itu bang 1,5 jam, yang berenam itu 1,5 jam saya nungguin. Saya ngobrol sama tukang ojek, mas emang mas sendirian? Bener, saya sendirian pak, teman saya masih di atas. Saya bertujuh, teman saya di atas, saya sendirian. Enggak mas, ya mas ada yang ngikutin, dia bilang gitu. Pak, jangan takut-takutin dong, bilang gitu. Enggak mas, bener. Akhirnya ada tuh tukang ojek bang, orang agak tua, saya nggak tahu siapa, cuma dipanggil, Dek sini. Saya ngobrol dekat api, kan ada api, dia bikin kopi tuh, tukang ojek, saya bikin kopi. Cuma dia megang ginan saya nih, saya ingat dia megang ginan saya. Itu keberasa kayak kita disetrum, kayak saya disetrum ginan saya nih. Udah mas aman, dia bilang begitu. Nah, saya tanya lah sama nih orang, maaf pak, emang bapak ngeliat apa? Saya bilang gitu. Mas diganggu sama makhluk, dia bilang namanya apa ya? Dia bilang namanya apa? Pokoknya saya lupa tuh. Dia bilang mas diganggu sama makhluk ini dari awal mas, dari pintu sini, ini saya bilang dari pintu awal naik sampai ke atas sampai turun, mas tuh diganggu sama dia. Gitu. Emang mas ngapain? Dia bilang gitu. Saya nggak, cuman maksudnya naik aja. Nggak, mas pasti ada tujuan lain nih. Jadi sebenarnya saya nggak punya tujuan apa-apa, karena saya nge-backup si Andi yang punya tujuan menantang. Saya yang kena getahnya. Gitu bang. Saya cerita lah sama si bapak ini. Begini pak, saya gini. Loh sekarang bapaknya di mana? Saya tinggal pak di pos 1. Wih,
ambil mas, jangan ditinggal. Naik lagi saya kata, itu anak belum turun juga bang, anak-anak. Berarti itu cepet naik lagi cing? Naik lagi saya sama bapak itu, mas saya antar katanya. Sampai saya dianterin bang. Naiklah tuh ke atas ke pos 1, ngambil itu barang, masih ada, masih utuh. Apa sih namanya? Kain hitam, utuh saya ambil, masih ada utuh, saya bawa turun. Saya pegang mas, jangan sampai lepas, saya pegang tuh. Untungnya tukang ojek itu mau nganterin saya mas, bang, maksudnya makanya saya nggak yang mas saya bayar, enggak, dia keikhlasan dia. Turunlah kita sampai di tempat yang tadi lagi, pintu rimba, ngobrol lagi. Itu barang dibakar sama dia sih. Jadi di api itu, sini mas saya pegang barangnya, dipegang, saya kasih lah. Ini pak, dibuka sama dia. Isinya apa sih? Apa kayak gambar pedang, apa segala macem, yang tulisan Arab segala macem. Bapak ini gini, nah ini mas yang jadi masalah. Ini jadi masalah mas, dia bilang. Kalau bisa besok kalau mau kesini janganlah bawa gini-ginian. Yakinlah karena Allah aja kalau naik gunung, nggak usah macem-macem. Ya saya emang nggak tahu pak, itu punya teman saya. Sekarang temennya mana? Tadi di pos 2 pak, saya tinggal gini. Loh kok belum sampai? Udah 2 jam bang, nggak nyampe-nyampe. Sampai jam 4:30. Saya penasaran kok anak-anak nggak turun ya. Nggak lama saya baru turun dari anak-anak orang base camp tuh. Saya turun, mau ngolah satu-satu. Ada. Saya naik lagi ke atas. Pak, makasih ya, dia bilang gitu. Oh nggak apa-apa mas, sama-sama, kita sama-sama aja. Saya turun, saya bilang sama Andi, barang lu gini, saya ceritain lah kronologi lu, barang lu gini, bawa sial lah mereka. Udah, saya bilang, akhirnya si Andi tuh nyamperin tuh bawa bapak. Minta maaf lu mau bawa bapak no, nyamperin lah si Andi. Itu kondisi kaki dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kata tuh buat jalan normal udah susah. Di situ sama bapak cuma dibilang gini, mas, besok kalau kesini jangan bawa gini-ginian ya, dibilang. Yang normal-normal aja. Ya udah mas, nih minum dulu air teh manis. Kasih teh manis bang. Cuman diurut doang, dipegang diusap kaki sama dia. Sama bapak itu saya kasih, mas. Ya mudah-mudahan sampai rumah selamat ya. Mesennya begitu doang bapak itu. Udahlah. Kita jalan baru mau turun, baru mau naik ojek. Baru pas mau turun mau naik ojek. Kumat si Andi nih. Wow, saya banyak ojek bang di situ. Kesurupan lagi cing? Iya di situ. Pas turun mau naik ojek. Iya. Pas mau naik ojek di motor tuh udah kayak monyet. Loncat-loncatan dulu. Loncatan, ya kaget lah ojek-ojek. Ini kenapa mas, kenapa? Ya orang situ mungkin udah tahu ya, udah paham lah mereka lah. Akhirnya turun nih si bapak-bapak ini bilang, ayo udah, ngomong bahasa Jawa lah, saya nggak ngerti lah, segala macem. Cuma dipegang gini, sadar, udah bangun. Turunlah kita naik ojek ke bawah, sampai di base camp jam 5 kalau nggak salah. Jam 5-an kalau nggak salah. Sampai biasanya udah sore tuh. Mandi lah kita beres-beres segala macam, mau balik ke terminal Mendolo. Itu di mobil pas balik bang, si Andi itu tetap begitu. Kesurupan lagi. Ngoceh ngaco. Maksudnya ngoceh yang nggak jelas. Sampai dari di base camp itu, base camp Malalang Sewu, jatuh dia. Saya pikir kecapean. Nah, kita bawa ke mobil di Mendolo sama jatuh, 4 kali jatuh. 4 kali jatuh di Mendolo, gubrak. Saya bilang sama Beng, ini temen lu gimana Beng? Gak apa-apa cing, naikin ke bis aja. Karena kan saya beda bis sama dia, saya ke Lebak Bulus, dia ke Bekasi kan. Akhirnya dibopong sama si Pawas nih. Naik ke bis itu? Ke bis, dibopong sama saya sama Pawas berdua. Itu seberat-beratnya orang bang. Orangnya kurus, ya kayak saya lah badannya lah. Seberat-beratnya dia, paling nggak 60 kilo bang. Paling enggak lah. Itu lebih bang. Orang saya pas ngangkat sama Pawas, main lihat-lihatan sama Pawas. Udah mas, jangan banyak ngomong pikirnya, bawa aja. Itu benar-benar berat bang, mau ngangkatnya itu berat banget. Berat banget. Sampai kita beng-beng, maksudnya kita rangkul dia kanan kiri. Saya bilang, Beng lu tunggu di mobil ya. Maksudnya buat di atas nih, gue dari bawah gitu loh. Kita mau naikin ke bis, kondektur udah nyamperin, kondektur bis. Pak ini kenapa pak? Ini kakinya sakit gini-gini ya. Oh ya udah pak, naikin aja ke bis. Ini gimana mau naikin bang? Gue bilang gitu. Orang ini aja saya udah berat banget, gue bilang gitu. Tolong bantuin lah. Dibantu lah masih kenek. Bang ini benar, ini dia katanya gitu. Dia ngomong ini benar bang. Ya ini dia lah orang, saya begitu kan. Kenek juga ngerasa ada itu berat ya. Kayak kenek tuh paham juga, orang paham lah. Bang ini benar dia, benar. Jadi saya megang tangan kiri begini, saya rangkul begini, si Pawas tangan kanan. Nah ini kenek megang ini bang. Maksudnya mau ngangkat dia biar naik ke atas. Iya. Itu nggak kuat bang.
Itu sampai di situ, sampai di bis, sampai kejadian di bis itu begitu. Dan kata saya, ya Allah masih ada aja ya. Kan saya udah bilang, maksudnya udah, saya gitu. Akhirnya sama si kenek ini dibilang gini, Mas, mudah-mudahan nanti di bis nggak apa-apa ya, dibilang gitu. Aman-aman aja ya temennya. Ya udah Pak, saya maksudnya saya serahin ke Bapak aja lah, Bapak yang lebih ngerti. Juga ada teman saya kok 2 orang temannya di atas. Itu si Beng sama anak satu lagi Bekasi dia udah nungguin di atas Bang, udah masih mau narik biar naik gitu loh. Nah udah gitu, saya bilang Pak ini gimana Pak? Ya udah Bang, paksa aja naik ke atas. Nggak lama baru dipegang lagi sama keneknya itu, naik sendiri Bang. Naik sendiri masih lancar. Sadar gitu. Sadar. Cuma jingin udah masih ngerjain nih bikin saya nih. Pikir saya wah ngerjain nih. Udah, saya balik lah ke bis saya. Karena kan saya waktu itu jam 6 kan berangkat ke Jakarta. Saya mesen makanan segala macam. Pas saya lagi mesen makanan, Beng telepon saya, Cing. Kenapa? Ini si Andi gini. Aduh, saya udah pusing kan, maksudnya udah capek segala macam. Kenapa si Andi? Tahu Cing ini di mobil lagi ngereng-ngereng aja. Udah lo bekap aja, saya bercanda. Saya bercanda. Saya nggak tega juga, saya naik ke atas. Saya naik ke mobilnya dia nih. Oh, belum jalan berarti bisnya? Dia belum jalan. Karena di kondisi di mobil itu rame Bang, jadi penumpang tuh ngeliatin dia. Kayak orang nggak sadar. Iya. Saya naiklah ke atas. Saya bilang sama kondektur, Mas, gimana ini Mas? Lo Bapak temennya gimana? Loh, kan tadi saya udah nitip si Mas, gue bilang, Masnya tanggung jawab, tolonglah bantu gitu. Ya udah Mas, saya nggak mau kalau bawa sewa kayak gini. Suruh turun berarti? Suruh turun awalnya Bang. Saya nggak bisa nih Mas, mau turunnya udah di cancel aja lah katanya. Saya bingung Mas, di cancel, jangan lah Mas. Nggak lama, saya cuman bilang ke Beng, lu beli minyak kayu putih dah. Belilah di Bendoro tuh minyak kayu putih. Ya udah iya. Sampai orang penumpang aja pada megangin Bang. Kita megangin itu dia posisi dia di bangku begini. Ini yang posisi depan orang, posisi belakang itu megangin. Ada yang megangin gini aja sebisa-bisanya orang lah. Karena dia berontak. Ngamuk dia ngamuk di mobil tuh ngamuk. Dipegangin sama 4 orang atau 5 orang lah. Si Beng ke bawah beli minyak kayu putih. Beng beli minyak kayu putih cepetan sono. Udah ya Cing ya. Udah beli ke bawah, pas naik ke atas. Saya bilang sama supir ini keneknya, Mas, kalau bisa nih kayaknya masih ada yang nempel nih Mas, bilang gitu. Emang dari mana Mas? Saya dari Sindoro, bilang gitu kan. Oh dari Sindoro ya, mana Mas? Lagi Alang Sewu, saya bilang gini. Oh yaudah Mas, gini aja. Kalau emang nih setengah jam dia nggak bisa di netralin, saya bawa turun aja Mas. Nanti saya bawa ke PO, taruh di PO-nya maksudnya mungkin ada orang PO yang lebih paham lah. Gitu. Saya tungguin setengah jam Bang. Itu kita udah kasih aku minyak kayu putih sama fresh care segala macam, kan fresh care lumayan panas. Kita kasih segala macam. Pokoknya gimana caranya biar dia tuh nggak dingin. Pikiran saya gitu. Karena ini saya pikir HIVO, saya pikir gitu loh. Udah saya kasih minyak kayu putih segala macam. Kita tungguin setengah jam, nggak nyampe setengah jam. 20 menitan sadar. Dia di sana bangun sadar. Cuma bilang, kita udah di bis. Cuma bilang begitu? Cuma begitu, kita udah nyampe di bis ya. Lah, sama gue lu dari tadi ngapain? Sama saya nih. Itu yang bikin saya kesel. Gitu loh, kita udah di bis kata dia. Wah, berarti anak nih kagak sadar nih dari turun base camp, dari turun camp area nih. Saya bilang, iya udah kita di bis, udah tinggal balik, lu mau ke Bekasi. Gue mobil udah nungguin, gue bilang lu jam 6 nih udah harus naik kan, udah terakhir tuh. Oh iya udah Bang, makasih ya. Ya udah saya turun Bang, saya pulang, saya naik ke Lebak Bulus. Itu di jalanan Bang, saya diteleponin mulu Beng, Bang, aduh udah beda mobil kan. Saya pikir gitu doang, saya udahlah. Sampai di Bekasi saya tanya gimana kabarnya Andi. Nggak apa-apa Bang, jalan normal. Aduh, udah mati saya. Sampai Bekasi normal? Sampai Bekasi normal Bang. Jalan normal, di videoin sama dia. Jalan gagah sampai Bekasi. Coba lu videoin, gua kagak percaya, bilang orang tadi di mobil ngamuk-ngamuk sih. Beneran Cing nih, di videoin Beng. Video kalau WA kan, videoin sama dia. Iya gagah ya. Sampai saya bilang pas lu dikerjain nih sama bocah, saya bilang gitu. Bercanda saya. Iya. Dikerjain saya pikir. Iya Cing ya, kok gagah ya? Ya nggak tahu lah, gue bilang. Kita nggak paham, udah bodo amat. Saya pikir gitu, yang penting kita nyampe nih. Udah kita sampai di rumah, sampai di Lebak Bulus saya subuh, jam 2 pagi. Ngopi dulu segala macam. Saya penasaran Bang, saya tanya lagi sama si Beng,
Terus si Andi gimana? Udah Cing, udah pulang, udah ke rumah. Ya udah aman berarti kan? Udah aman tuh, nggak masalah. Pulanglah kita ke rumah. Nggak lama pagi-pagi, katanya dia dibawa ke tukang urut. Si Andi karena kaki kan. Ya udah bang, besok pagi lu bawalah ke tukang urut. Takutnya kakinya kena apa kan? Takutnya gimana, kram atau apa? Lu bawalah ke tukang urut. Tukang urut ngamuk bang. Kejadian lagi. Jadi pas kita turun pagi jam 10, saya sampai rumahnya kalau nggak salah jam 4 subuh lah. 4 subuh saya sholat subuh, saya ganti baju segala macam, saya sholat, saya tidur, bangun jam 10. Saya penasaran, saya telepon lagi Beng. Kenapa Cing? Itu si Andi aman nggak? Ini mau dibawa ke tukang urut Cing. Oh ya udah urut dah. Udah gitu, selang jam 12 si Beng ngabarin saya, Cing, si Andi ngamuk-ngamuk lah. Kok bisa? Gue bilang gitu. Emang kenapa? Nggak tahu nih tukang urut ngamuk-ngamuk. Di videoin sama dia. Ngamuk-ngamuk Cing katanya. Ya udahlah itu urusan lo, bikin saya gitu. Udah di rumah, bikin saya nggak di gunung lagi. Cuma saya saranin sama dia, saya bilang sama dia, ya udah Beng, itu tukang urut juga orang ngerti, bilang gitu. Pasti bisa lah. Jam 1 diurut segala macem, itu normal. Sampai kemarin bulan Maret, kalau nggak salah Maret dia ngajakin naik lagi sama saya. Tapi ngikut. Saya bilang gini, gua nggak mau naik sama lu, asal emang kenapa Cing? Dia bilang, emang kenapa bang? Nah dia udah mulai manggil Cing tuh saya. Emang kenapa Cing? Anjir lu bawa gituan buat apaan? Dia bilang gitu. Gua nggak mau kalau mau naik bawa gituan apa. Enggak Cing, saya mau naik nih. Ya udah gua mau ke Gede, saya bilang gitu. Ya udah Cing, saya ngikut katanya. Pokoknya intinya satu, lu jangan bawa gitu-gituan. Pikiran lu murni, gua bilang. Jangan yang macem-macem dah, gua bilang. Enggak Cing, iya enggak. Tapi beneran tuh normal dia? Normal. Enggak bawa apa-apa? Enggak apa-apa. Makanya saya bilang jangan pakai wapak-wapakan lah, gua bilang. Buat apaan sih? Bilang gitu. Jadi kita yakin sama diri aja lah, gue bilang gitu. Tapi pas dia turun itu Cing sempat cerita-cerita nggak sih? Dia cuma bilang apa yang dia rasain gitu. Jadi dari awal dia nyampe di base camp, dia tuh udah nggak sadar sebenarnya bang. Udah nggak sadar. Jadi kayak ngambang kata dia. Kayak orang jalan, kayak orang apa sih? Kepala pusing ngambang gitu lah. Kadang sadar, kadang enggak. Kadang gitu, sadar, kadang enggak. Tapi kadang saya ngelihat ada encing, ada ini. Saya ngeliat ntar begitu lagi Cing. Jadi kayak setengah sadar. Terus saya bilang, gara-gara lu bawa gituan gue kena getahnya nih. Saya bilang, emang Cing kenapa? Gue diteror makhluk seperti ini. Yang beneran Cing, seriusan gue bilang gitu. Ngapain sih gue bohong? Gak ada gunanya gue bohong kan. Gue bilang, ya Cing saya mohon maaf Cing. Gini. Akhirnya minta maaf? Dia minta maaf. Saya mohon maaf Cing, saya ngerepotin Cing. Enggak, bukan masalah ngerepotin. Cuman gue pesen, lu kalau naik pure naik. Jangan yang macem-macem lah. Iya Cing. Saya tanya sama dia, emang apa sih yang lu rasain waktu di Sindoro? Saya bilang gitu. Saya nggak ngerasain apa-apa Cing. Saya enteng aja naik, enteng aja. Cuman kalau pas saya sadar, saya normal, kaki saya nggak bisa jalan. Dia bilang begitu. Iya. Jadi pas saat lu kaki lu kaku tuh lu lagi sadar. Iya, gitu. Iya makanya pikiran saya lu antara sadar nggak sadar naik gunung nih. Kayak setengah-setengah. Kayak setengah-setengah gitu bang. Akhirnya cerita, iya Cing saya nggak sadar dari base camp tuh. Jadi pas dia bilang pas dia ngeliat apa sih gambar yang wayang itu di base camp, itu dia udah mulai kena, jadi dia ke bawah suasana itu. Bawah suasana itu akhirnya kerasukan lah. Tapi udah mulai ada yang masuk kerasukan gitu. Ada nempelin gitu loh. Akhirnya saya bilang begini. Tapi sekarang kalau diselamatkan kan aman Cing, alhamdulillah. Ya udah. Itu yang Sindoro gue bilang jadi pengalaman buat lu, gue bilang. Tetap lo naik gunung tetap lah, sure. Jangan kayak gitu lagi. Gak usah kayak gitu lagi lah. Lu yakin sama diri lu sendiri. Oh iya Cing sih, ini baru kali ini Cing saya ngalamin kayak gini. Nah itu gue bilang jangan sekali ya lu percaya. Ya boleh lah kalau kita punya nggak, tapi jangan dibawa-bawa ke alam-alam kayak gitulah. Tapi sebelum pendakian niat si Andi ini emang buat menantang atau gimana Cing? Jadi dia kenapa dia bisa beranggapan wah gue harus menantang gini? Jadi gini, karena apa tuh Cing? Tahu cerita nggak dia? Dia ceritanya begini bang. Saya tanya pas udah di rumah. Kalau feeling gua nih, gua bilang lu pasti punya tujuan lain nih, nggak naik gunung doang. Gua bilang. Dia nyengir-nyengir, iya Cing katanya. Tujuan lu apa? Gua bilang. Saya ini dikasih lapak katanya sama gurunya. Saya coba buat buktiin nih kata dia. Bener nggak nih kalau dia megang lapak ini makhluk-makhluk maksudnya sama dia tuh takut kata dia. Oh gitu. Jadi selama ini lu naik sama gua, lu bawa wapak itu tujuan lu buat nantang. Iya. Ya bisa dibilang begitu Cing. Sekarang gua tanya sama lu, efeknya apa?
efeknya nyusahin temen kan, gue bilang gitu. Saya bilang begitu, efeknya nyusahin temen kan. Lu nggak tahu gue diteror yang binatang, yang makhluk ada sama gue, yang kayak apa bentuknya. Lu kalau ngeliat pingsan, gue bilang. Saya ceritain sama dia bang, yang makhluk kayak ular, yang makhluk yang kayak banteng. Saya bilang seriusan cing, demi Allah, gue bilang gue ngapain bohong sama lu, gue bilang. Tentang sosok yang mirip kayak banteng ini maksudnya kayak gimana? Dia wujudnya manusia? Orang biasa bang, kulit nggak ada bulunya. Manusia biasa. Kalau kita masih ada bulunya ya. Iya. Kalau dia nggak ada bulunya, putih semua tapi mata merah. Kalau orang putih kan kalau mata merah tuh kelihatan banget bang, bener-bener merah. Kenapa bisa beranggapan kalau makhluk itu kayak banteng, Jing? Apa karena mungkin modelan kepalanya? Kepalanya bentuknya banteng. Palanya kalau badan orang. Badan orang. Okay. Cuman kaki sama tangan tuh sama. Dalam arti panjangnya tuh sama. Kalau manusia kan tangan sama kaki, panjang kaki, dia sama panjangnya, gitu loh. Jadi dia kalau dia nyentuh tanah tuh kayak sapi gitu, kayak banteng gitu. Jadi posisi tangan dia sama kaki dia tuh sama panjangnya. Iya. Sama panjang. Cuman posisi dia bangun begini. Berdiri gitu. Diri. Itu kayak nantang. Nah sama sosok yang sempet narik lu tuh Cing di pos 1 itu. Yang ada patepan langsung? Bukan yang ditarik itu, yang lu pas mau jalan. Ya itu dia ditarik. Itu bang. Oh itu dia? Si banteng itu. Di situ, karena kan saya ngoper dia, si Andi ini ngoper wapak itu kan di situ. Sama saya ngasih wapaknya, saya pegang tuh di situ. Di situ yang saya bilang udah wapak lu gue pegang awalnya kan. Nah di situ saya bentrokannya sama dia. Nah saya ditarik 3 kali ke 4 kali, saya diputar balik langsung ke depan. Banteng itu yang saya bilang banteng itu ya, saya bilang ada depan mataan. Itu perang batin tuh saya. Cuma saya cuma ya masih selamat lah. Sampai main kuat-kuatan. Main kuat-kuatan mental saya itu. Saya kuat-kuatan mental. Alhamdulillah saya masih dikasih selamat lah Tuhannya. Mungkin kalau saya ke bawah dia, kalau alam saya nggak tahu lah. Nah, kalau dari cerita teman-temannya Cing yang lain-lain itu gimana Cing? Yang lain nggak ada yang cerita. Tapi ada satu pendaki orang mana ya? Orang Jawa Barat lah. Sama dia gangguannya sama saya. Sama dia posisi dia gangguannya sama. Karena temennya itu bawa gituan juga. Bawa jimat? Iya, waktu di base camp ngobrol kondisi. Saya tanya emang gini-gini. Ya, karena pas turun itu temennya di base camp tuh ngamuk-ngamuk, kesurupan di situ. Karena emang masalah apa bang? Ini masalah wapak bang. Gitu. Oh, masih sama. Nah, kan sempat si Andi ini kan pulang tuh ya di bis Cing. Itu sempat ngamuk juga Cing. Jadi pas pulang normal. Enggak pas di bis itu. Pas di bis, pas dari jalan lagi tuh. Sambil jalan dia ngamuk. Tadi nelpon Cing. Ngamuk. Jadi ngamuknya itu nggak separah waktu dia masih di Mendolo. Jadi pusat perhatian orang berarti ya? Iya, udah pasti. Dia di mobil dengan keadaan yang gerung. Begitu. Iya. Orang saya di videoin sama si Beng, Cing dia begini Cing. Nggak apa-apa kalau begitu doang mah, yang penting jangan ngamuk. Jangan sampai lompat keluar gitu. Iya, jangan sampai ganggu orang. Cuma gerung. Dia jadi posisi dia ditaruh di pojok dekat kaca. Dia cuma gerung begitu doang bang. Di videoin nggak apa-apa itu udah aman saya bilang gitu. Udah aman. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang udah mulai sadar dia lah. Itu sadar saya bilang itu buat pelajaran lu bilang gitu. Buat pelajaran aja gitu. Buat pelajaran dia saya bilang jangan kita nantang alam. Janganlah gue bilang. Sehebat-hebatnya orang kalau udah nantang alam beda lagi saya bilang gitu. Ya Cing, makasih Cing ya. Kapan Cing naik lagi? Lama tiba, aduh, termasalah lagi pikiran saya kan. Tapi kemarin naik gede nggak ada masalah kan? Saya nggak ajak. Saya nggak ajak. Oh nggak diajak? Saya nggak ajak. Naik gede sebulan yang lalu lah. Iya. Saya naik berdua doang sama Pak Was itu. Mungkin karena itu kali ya? Ya, saya cuma berpikir takutnya dia tuh di depan saya, iya tapi di belakang kan. Nah iya. Itu yang saya khawatirin bang. Cing, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Cing Bidin punya pesan-pesan buat teman-teman semua apa Cing? Oke, jadi gini ya buat teman-teman semua. Saya pesan satu, di alam bebas kita jangan punya tujuan untuk menantang alam. Satu, kedua, kalau memang kita mau mengadakan pendakian, persiapkan semuanya harus safety. Dan jangan lupa sampah bawa turun, ya, jangan malas bawa sampah. Satu, kedua komunikasi bang sama tim, terutama sama tim. Ada kendala, ada apa ngomong, punya kendala penyakit atau apa tetap harus ngomong. Karena kan kadang-kadang ada orang yang masa gengsi, gue nggak mau ngomong ternyata pasti jalur kan kendala. Jadi saya pesan itu aja, kita jangan menantang alam dan tetap sampah. Kalau kita mendaki gunung sampah bawa turun. Udah itu yang saya pesan. Oke Cing, thank you buat ingatnya lagi ya. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.